adik-adik, kita sudah mau mulai ibadah kita. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kakak mau mengajak adik-adik dengan sikap berdoa, kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita begitu baik. Ada tangan, ada kaki, dan anggota tubuh yang lengkap. Maka dari itu, kakak mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Kaki kanan, kaki
ketika kita setia berjalan serta Yesus, maka Yesus hidup di dalam kita. Dan kita harus penuh dengan sukacita setia memuji Tuhan. Kakak mau ngajak adik-adik semua menyanyikan lagu Yesus, yes! Sambil keroga ya adik-adik. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, yang mati bagiku, Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes! Yesus, yes! Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes! Yesus, yes! Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes, yes, yes! Sekali lagi adik-adik dengan sukacita. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku, Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes! Yesus, yes! Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes! Yesus, yes! Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes, yes, yes! Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, ketika Tuhan benar-benar hidup di dalam hati kita, kita bukan hanya akan dengan sukacita mau memuji Tuhan, tapi kita juga akan rajin baca Alkitab dan senang mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kakak mau ajak adik-adik semua nyanyi satu lagu lagi, yaitu Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong agar kami agar kami bisa duduk bisa duduk dengan tenang dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin.
Jose lagi kerjakan PR ya? PR apa itu? PR Mandarin. Oh, udah mau selesai belum? Ini dikit lagi. Oh, nah nanti nonton TV saja karena itu hujan. Udah lihat kan nih? Jangan keluar-keluar ya. Oke, Ma. Mama bobok dulu ya. Ingat ya. Ya. Jose, Jose, kamu kenapa? Nah, pasti panas lagi kan? Demam kan? Tadi nggak dengar kata Mama. Sebentar, Mama ambilkan itu selimut dulu. Biar tidak dingin lagi. Mama ambilkan obat sebentar. Oke, sekarang bangun sebentar. Minum dia punya obat. Nah, minum airnya. Tiduran lagi. Nah, tadi kamu pergi main bola lagi ya? Ya. Lain kali harus dengar kata Mama. Mama kan sudah bilang tak boleh main di luar karena hujan. Jadi bisa sakit. Lain kali kamu harus taat ya. Iya, Ma. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan si Jose tidak taat sama mamanya. Akhirnya Jose sakit. Nah, kita manusia juga sama. Seringkali kita tidak taat sama perintah. Sama seperti Adam dan Hawa. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Di Taman Eden, mereka boleh makan buah-buah yang ada di sana. Tapi ingat, ada satu pohon yang buahnya tidak boleh mereka makan. Di suatu sore, ada iblis, musuh Allah. Dia datang dalam bentuk ular. Dia berbicara kepada Hawa. Hawa, 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 aku di sini. Ular? Kok kamu bisa ngomong? Hawa, pasti Tuhan bilang ya, kalau semua buah dari pohon-pohon yang ada di dalam taman ini, kalian tidak boleh makan. Bukan begitu. Tuhan bilang semua buah-buahan di tempat ini boleh kami makan.
Tapi buah dari pohon di tengah tidak boleh kami makan. Karena kalau dimakan akan mati. Gak begitu Hawa. Aku kasih tahu kamu ya satu rahasia. Sebenarnya kalau kamu makan buah dari pohon itu, kamu gak akan mati. Tapi karena Tuhan tahu kalau kamu makan buah pohon itu, kamu nanti akan jadi seperti Allah. Tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Makanya Tuhan bilang kamu gak boleh makan. Buah itu tidak boleh kami makan karena pasti akan mati. Tetapi ular bilang tidak akan mati. Tuhan bilang kalau kami makan buah itu, kami akan seperti Tuhan, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi dilihat-lihat, buahnya terlihat sangat segar, menarik. Apalagi kalau dimakan. Nanti bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Bukankah bagus seperti itu? Makan ah. Adam, sini. Ya, Hawa, ada apa? Nih, coba lihat. Ini ada buah dari pohon di tengah-tengah Taman Eden itu. Loh, bukannya buah itu dilarang untuk dipetik? Nggak apa-apa, makan aja coba. Hah, dimakan? Tapi kata Tuhan itu tidak boleh. Nggak apa-apa. Tadi Ula bilang sama saya bahwa buah itu dimakan, nanti kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat seperti Tuhan. Ah, masa sih? Iya, coba lihat, menarik kan? Ambillah. Akhirnya Hawa memilih untuk makan buah itu dan Hawa memberikannya kepada Adam. Maka Adam juga makan buah itu. Mereka jatuh dalam dosa. Karena mereka jatuh dalam dosa, Tuhan menghukum mereka. Nah, kita lihat ya bagaimana Hawa awalnya bisa jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, dari mata. Hawa melihat buah itu. Dia lihat, wah buahnya enak ya dimakan. Maka yang kedua, dari hati. Dari hati Hawa menginginkan buah itu. Lalu menimbulkan pengertian. Yang ketiga, maka ada tindakan. Hawa mengambil buah itu dan memakannya dan memberikannya kepada Adam. Nah, Hawa dan Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, dosa itu apa ya? Yang pertama, dosa itu menyimpang dari perintah Allah atau tidak melakukan perintah Allah. Contohnya, Tuhan menyuruh anak-anaknya untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Tapi waktu anak-anak ada teman-teman yang bersalah, anak-anak tidak mau mengampuni mereka. Anak-anak malah membenci mereka dan merencanakan untuk balas dendam sama dia. Yang kedua, melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan melarang anak-anaknya untuk berbohong. Tuhan melarang anak-anaknya untuk mencuri. Tapi anak-anak malah mencuri uang mama, mencuri jawaban teman atau menyontek. Lalu anak-anak malah berbohong sama mama papa. Nah, itu tidak boleh. Itulah yang namanya dosa. Dosa itu timbulnya dari mana ya? Nah, kakak mau ajak adik-adik kita buka yuk di dalam Alkitab. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 15. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 15. Di sini tertulis, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Makanya
kita harus berwaspada sama yang namanya keinginan. Keinginan yang tidak baik. Misalnya nih, adik-adik lihat, wah teman saya tuh dikasih HP baru sama mama papanya. Saya pengen HP itu. Jadi saya pinjam sama dia, rebutan sama dia. Itu tidak boleh. Atau adik-adik menginginkan, wah teman saya bawa makanan nih, makanannya enak. Adik-adik jadi pengen, lalu adik-adik ribut makanan itu. Itu tidak boleh. Makanya dari keinginan yang tidak baik menimbulkan dosa. Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Orang yang telah berbuat dosa harus dihukum. Adam dan Hawa harus menanggung dosa yang mereka lakukan. Apa ya hukumannya? Yang pertama, mereka jadi malu, mereka sembunyi karena mereka udah sadar kalau mereka telanjang. Sebelumnya mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Nah, setelah tahu mereka malu dan mereka sembunyi. Yang kedua, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden yang banyak makanan, yang tempat yang bagus. Mereka tidak boleh tinggal di sana lagi. Nah, yang ketiga, mereka sudah hilang relasinya dengan Allah. Mereka tidak bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Nah, karena Allah itu adalah Allah yang kudus, mereka sudah berdosa, mereka tidak bisa bertemu dengan Allah lagi. Yang keempat, mereka saling menuduh. Adam menuduh Hawa. Hawa yang kasihkan dia makanannya, Hawa yang kasihkan dia buah itu, maka dia juga makan. Hawa menuduh ular. Ular tuh yang godain saya untuk makan buah itu. Mereka saling menuduh. Nah, yang kelima, ada hukuman buat si Hawa. Hawa akan kesusahan, akan kesakitan waktu dia melahirkan. Yang keenam, hukuman buat si Adam. Adam akan dengan susah payah bekerja mencari makan. Yang ketujuh, hukuman buat si ular. Ular akan berjalan dengan perutnya. Dia akan makan dari debu dan tanah. Artinya dia makan sesuatu yang tidak berguna. Itulah hukuman buat orang-orang yang berdosa. Adik-adik, semua manusia sudah berdosa. Manusia berdosa karena tidak taat sama Tuhan. Mereka tidak dengar kata-kata Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Tuhan sangat sedih karena dosa membuat manusia tidak bisa dekat dengan Tuhan. Membuat manusia jauh dari Tuhan. Nah, satu-satunya cara supaya manusia bisa dekat lagi dengan Tuhan yaitu melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kita. Tuhan Yesus selamatkan kita. Nah, karena Tuhan Yesus sudah tanggung hukuman kita, sudah selamatkan kita, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa berdoa. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu, apa lagi ya? Nah, kita harus bertobat. Kita tidak boleh bohong lagi. Tidak boleh nyontek lagi. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh marah-marah. Tidak boleh berkata kasar. Nah, selain itu, kita juga bisa bernyanyi. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Nah, kita juga bisa ibadah kepada Tuhan. Seperti sekarang, kakak dan adik-adik beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu kita juga bisa loh cerita tentang Tuhan Yesus kepada teman, kepada kakak, kepada adik, kepada semua orang. Nah, adik-adik, sekarang kita mau hafal ayat. Kita berdiri yuk, ikuti kakak ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih Allah
besar. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya hidup kekal. Nah, sekali lagi ya adik-adik, Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih Allah besar. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya hidup kekal. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menebus dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan, sudah menyelamatkan saya. Tolong saya hidup memuliakan Tuhan. Tolong saya tidak berbuat dosa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Firman Tuhan hari ini kasih tahu kita bahwa dosa yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Tapi karena kasih pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang membuat hubungan kita kembali dekat dengan Dia. Maka dari itu kita harus berjanji dan bertekad untuk taat kepada Tuhan dan mau mendengarkan apa kata Tuhan dan tidak mau mendengarkan apa kata iblis. Nah, kakak mau ngajak adik-adik semua, kita mau nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik, kakak punya pengumuman untuk adik-adik. Karena kita masih ibadah online, persembahannya adik-adik kumpulkan. Bisa disimpan juga di dalam tas atau di celengan atau juga di amplop.
Nanti kalau sudah bisa beribadah di gereja, adik-adik bisa bawa untuk persembahan kepada Tuhan. Kakak juga ada kirimkan buletin SKY kepada mama dan papa. Nah, di dalam buletin itu ada aktivitas. Adik-adik bisa kerjakan di rumah ya, dengan bantuan papa dan mama. Nah, satu lagi yang terakhir pengumumannya. Kita juga ada lomba hafal ayat. Nah, adik-adik bisa kreasi sendiri ya untuk hafal ayatnya. Nanti bisa kirimkan ke kakak-kakak kalau sudah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa ya, lomba hafal ayat ini paling lambat dikumpulkan tanggal 31 Agustus loh. Nah, itu besok paling terakhir. Jadi ayo buruan, yang masih belum dikumpulkan cepat-cepat dikumpulkan ya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak mau ngajak adik-adik semua lipat tangan, kita berlutut, kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah Berikanlah kami pada hari ini pada hari ini makanan kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.